Selamat pagi jemaat Tuhan. Nyanyi dan bermazmur bagi namamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya. Selama aku hidup. Katakan segenap hati kita, ya Allahku, Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan inilah, inilah yang ku renungkan. Haleluya. Hendak bernyanyi bagimu, ya Tuhanku, aku hendak hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
kita ialah datangnya daripada Tuhan yang menciptakan kalik langit dan bumi. Kasih, rahmat, dan damai sejahtera daripada Allah turun atas kita sekalian di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian sabda firman Tuhan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Amin, amin, amin. Amin, amin. Kembali. Selamat pagi jemaat kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya ingin menyapa, ada sukacita untuk bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Bagi anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, ada sukacita. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita hari ini Tuhan tuntun untuk kita kembali bersekutu bersama di dalam satu bagian tubuh Kristus, dan kita masih dalam aura kemerdekaan. Kita bersyukur, dan biarlah kemerdekaan yang diberikan Tuhan tidak hanya sekadar kemerdekaan bangsa, akan tapi kita yang sudah dimenangkan dari dosa akan boleh hidup bersama, bersekutu bersama di dalam persekutuan yang kuat, yang kokoh, dan yang kompak. Kita hari ini bersyukur kita akan dilayani oleh hambanya Pak Pendeta Filipus Gudel Umbarno. Selamat datang Pak Gudel. Ini menarik Bapak Ibu, Pak Gudel itu ada singkatannya ternyata. Good itu artinya baik. Nggih Bapak Ibu.
Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Masih dalam suasana kemerdekaan, kita boleh diizinkan untuk bisa bersama beribadah di tempat ini. Itu oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Saya juga menyapa untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sedang live streaming di rumah. Shalom, semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Masih dalam suasana kemerdekaan, kita yakin bahwa kemuliaan Tuhan pasti akan dinyatakan di dalam negeri kita, Indonesia. Amin. Mari kita pujikan satu lagu Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Yesuslah yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Katakan hatiku, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kasih-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, hai jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri pujikan lagu ini. Nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Katakan hatiku rindu melihat kemuliaan. Ya Yesus, hatiku rindu Bapa. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu bagi Indonesia Tuhan. Haleluya. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan. Katakan ya Allahku. Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan
Kita siap memuji Tuhan, amin. Ya, meskipun musuh ada di depan kita, menghadang kita, rintangan juga ada di tengah-tengah kita, beribu orang rebah di sisi kiri dan di sisi kanan kita, tapi kita yakin dan percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Dia akan menjaga kita, dia akan melingkupi kita, dia akan selalu menyertai setiap perjalanan hidup kita. Kaulah kuatku. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Meskipun musuh di depan, amin, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti, kata Tuhan kuatku, kuatku kebanggaanku, tempatku dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku, keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, kaulah kuatku, kebanggaanku, tempatku. Haleluya. Allah sumber, kaulah kuatku, kebanggaanku, tempatku. Haleluya Yesus. Tanganmu perlindunganku, Allah sumber, sumber, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk berdoa syafaat. Untuk majelis yang bertugas, saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa bersama-sama, syafaat bersama-sama, dan juga kita akan memberikan yang terbaik persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan, yang saya dasari dari firman Tuhan, yang saya ambil dari Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan pagi ini, Kau
Engkau sudah panggil kami dari tempat kami masing-masing untuk beribadah kepadamu pagi ini. Kami boleh merasakan Tuhan kasih-Mu melimpah atas kami. Engkau memberkati, Engkau menyertai usaha pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan Engkau membuatnya berhasil Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhanku Yesus. Berkat-Mu melimpah atas kami semua. Kami boleh merasakan sukacita, damai, sejahtera-Mu. Kami boleh merasakan Engkau menyertai kami masing-masing pribadi. Pagi ini Tuhan kami boleh merasakan keberhadiran atas kami. Engkau yang Tuhan melawat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan pagi ini Engkau menyediakan berkat yang luar biasa bagi kami. Kekuatan, penghiburan, kemuliaan dan keagungan Kau berikan kepada setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau peduli akan setiap kami. Situasi, keadaan yang saat ini menurut pemikiran banyak orang susah dan berat, tetapi kami yakin kami masih ada sampai hari ini. Kami boleh eksis, kami boleh bekerja, kami boleh berusaha, kami boleh belajar, semua oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan kekuatan. Kami boleh menghadapi segala sesuatu yang merintang di depan kami, melihat Tuhan sumber sukacita kami. Terima kasih Bapa. Kami boleh memberikan persembahan yang kami kumpulkan, persembahan bersepuluhan, persembahan ucapan syukur kami, persembahan sukarela kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memberkati setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk program-program gereja kami yang boleh tetap berjalan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh bekerja sama antara majelis. Kami boleh bekerja sama dengan gembala kami. Untuk kami boleh berjalan bersama-sama Tuhan. Sehingga setiap program yang kami rencanakan, yang kami canangkan, untuk kami boleh bertumbuh, kami boleh berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Bapa, untuk anak-anak kami yang boleh belajar dengan daring, berkati, semangat untuk belajar dengan sungguh-sungguh, biarlah Kau berkati Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang harus bekerja dengan keras, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan bagi kami masing-masing untuk melihat peluang demi peluang yang harus kami raih, yang harus kami kerjakan dengan semaksimal mungkin. Kami mengucap syukur Tuhan. Untuk saudara kami yang sakit saat ini, Mbak Putri, berkati Tuhan. Pengharapannya tidak putus-putusnya kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kesembuhan yang daripadamu, kekuatan yang daripadamu melimpah atas setiap jemaat-Mu. Tuhanku Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih bangsa dan negara kami. Kami tetap bawa ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Para pemimpin kami yang Engkau sudah tetapkan untuk menjadi pelayan-pelayan masyarakat yang handal. Kami mengucap syukur untuk Presiden dan Wakil Presiden. Kami mengucap syukur untuk para menteri yang bekerja keras untuk bangsa ini dengan didasari hormat dan takut akan Engkau.
Kami mengucap syukur Tuhan. Jajaran-jajaran pemerintahan yang di bawahnya boleh bersatu, boleh bekerja keras untuk bangsa ini, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di tengah-tengah desa kami, GKM Tanjung Karang boleh ada, boleh membawa kiprah, boleh membawa sesuatu untuk masyarakat ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh menjadi saluran-saluran doa untuk daerah kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik, amat baik untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Untuk segala sesuatu yang boleh terjadi, kami yakin Engkau mengerjakan yang baik untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Kita boleh ada di tempat ini saat ini. Kita boleh hidup hingga saat ini. Semua itu adalah berkat kemurahan Tuhan. Semua itu adalah berkat kasih setia Tuhan. Kita tak dapat hidup di luar kasih Yesus. Sebab Dia Allah adalah alasan kita untuk hidup, untuk kita menjalani hari-hari kita. Semua karena cinta dari Bapa kepada kita anak-anaknya. Dia selalu memimpin setiap perjalanan kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Engkau Tuhan alasan untukku hidup. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu, ya Yesus. Ini hidupku, pimpin jalan. Katakan kasih-Mu Tuhan mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ya Yesus, pegang erat tanganku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan, ya Yesus. Pegang erat tangan. Haleluya Yesus. Siapa bersama untuk hambanya, siapa bersama hidup di luar
Bapa di surga, Engkaulah alasan untuk kami tetap hidup. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Pegang erat kami Tuhan. Karena kami tahu seringkali lutut ini goyah. Seringkali kami tidak tahu kemana harus melangkah. Ada kebingungan dan putus asa. Ada ketakutan dan kengerian dalam hidup ini. Menghadapi hari-hari. Maka kami jadi apa Tuhan tanpa Engkau? Kami seperti diaduk-aduk. Kami seperti ditampi. Tetapi kami tidak akan pernah kehilangan harapan. Karena Engkaulah harapan itu. Kalau hari ini kami sowan di hadapan Engkau dengan kerinduan. Karena dalam beberapa saat kami tidak bisa sowan seperti ini di hadapan Engkau. Betapa hati ini rindu ya Tuhan. Haus, kering, lelah. Dan kami ingin menumpahkan di hadapan Engkau. Tuhan tolonglah kami. Untuk tetap hidup. Tetap tegak. Tetap beriman dan bersemangat. Karena Engkaulah sang harapan itu. Kami bersyukur hari ini kami dapat memuliakan Engkau. Dapat memuji Engkau di tengah-tengah jemaat. Api kami tetap menyala. Ditopang oleh api-api sahabat kami yang lain. Kehidupan kami harus tetap berjalan Tuhan. Dan kami percaya, kami sangat percaya, apapun itu, sehelai rambut kami tidak akan Engkau biarkan jatuh tanpa seizin-Mu. Apapun yang terjadi di sekitar kiri dan kanan kami, apapun yang kami alami, itu atas kehendak-Mu terjadi. Maka Tuhan, satu saja permintaan kami, pegang erat kami. Pegang tangan kami. Jangan lepaskan kami. Karena betapa takutnya kami hidup tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Barang sejenak kami akan merenungkan firman Tuhan. Beri kami kekuatan untuk dapat menyerapnya. Beri bahasa yang sederhana untuk dapat kami mengerti. Sehingga kami semakin dikuatkan di dalam iman. Engkau mendengar doa kami ya Tuhan. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata bersama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nek panjenengan ibadah itu sudah ketiga kalinya hari Minggu. Saya baru kali ini ibadah di gereja. Tadi saya melihat tanda petik memang iman dan semangatnya jemaat GKMI Tanjung Karang ini perlu dicontoh. Gereja kami di GIT Ceploso hari ini juga baru beribadah. Saya tahu rasanya ibadah di rumah, kemudian berdoa sendiri dengan keluarga itu yo iso, tapi beda rasanya ketika setrumnya itu ketika di gereja itu rasanya berbeda. Dan hari ini kita beribadah. Amin. Saudara sekalian, temanya adalah masih di sekitar kehidupan kita. Temanya adalah melihat ke atas. Temanya adalah melihat ke atas. Saya mulai dengan sebuah cerita.
Pernahkah Bapak Ibu melihat ketika Anda mempunyai botol yang mungkin bekas kecap atau bekas sirup begitu, ternyata ada lebah yang kejebak di situ dan akhirnya mati di dalam botol. Saudara sekalian, kenapa masalahnya? Jadi, saudara sekalian, ketika lebah itu mencium aroma yang manis begitu rupa, tertariklah dia. Kemudian masuk karena bau itu. Saudara sekalian, setelah di dalam ini masalahnya terjadi. Kenapa? Karena sirup tadi, dia tentu pengen keluar, tapi tidak bisa keluar. Pertanyaannya kenapa? Bukankah dia seharusnya dengan mudah keluar dari mana asalnya dia masuk dan kemudian dia melihat ke atas? Enggak. Ternyata lebah itu melihat ke depan. Dan fatalnya lagi, lebah itu menyangka bahwa di depan itulah jalan keluarnya. Sehingga yang terjadi, lebah itu dengan putus asa mencari jalan keluar di depannya. Dan berapa kali diusahakan, tetapi tetap menabrak tembok beling kaca itu. Setiap kali dicoba, tentu saja tidak bisa. Dia tidak pernah melihat ke atas, tetapi melihat ke depan dan mengira jalan keluarnya adalah di depannya. Selalu berusaha begitu. Dan yang terjadi, akhirnya putus asa, capek, kesal, mati di tempat. Hei teman-teman, Bapak Ibu, saudara sekalian, bukankah amat sangat sederhana bahwa orang Kristen itu habitatnya, hidupnya seperti firman Tuhan, seperti pujian tadi. Bersama dengan Tuhan, di luar dengan Tuhan, orang Kristen gak iso urip apa-apa. Jelas itu. Harapan kita itu kepada Tuhan, melihat kita, memandang kita kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita melihatnya ke depan. Seringkali kita mencari jalan keluar ke depan. Sehingga banyak orang Kristen termasuk saya putus asa, bingung. Kenapa? Karena mengira jalan keluarnya ke depan. Tetapi yang aneh lagi adalah, yang paling sering terjadi adalah orang Kristen itu melihatnya ke atas. Tetapi jalan keluarnya tetap mikirnya ke depan. Ya percaya Yesus, percaya Tuhan, tapi melakukannya tetap ngarep. Dan itu yang berbahaya. Kenapa masalah lu Gusti, aku wis berdoa kepadamu, melakukan semuanya apa yang kau kerjakan, tapi kok aku tetap putus asa seperti ini, melihatnya ke atas. Tetapi dia tetap berjalan ke depan. Nabrak tembok, Pak De. Amin. Ojo mbok amini nabrak tembok kok. Saudara sekalian, mari kita belajar dari ini. Kita membaca ayat yang sering kita lakukan, kita baca. Kitab Matius pasal 14 ayat 22. Tentang Petrus. Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang.
Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati. Tapi yang paling berbahagia adalah yang menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Bapak, Bu, Mas, Yu, Mbak, Le, Nduk, Kang, iki kan wis sering kita khotbahkan, kita dengarkan, kita baca. Petrus ketika angin ribut yang begitu rupa dan membuat mereka ketakutan, lalu Yesus datang kepada mereka. Dan ketika Petrus kemudian berkata bahwa, "Nek pancen paduka menika Gusti, kula tak marek wonten ngarsa paduka kanthi mlampah sak nginggiling toya di atas air." Saudara sekalian, itu tindakan heroik gitu. Itu tindakan iman yang dahsyat. Orang gerwong, wong 12 biji, 12 murid Yesus, hanya Petrus yang menyatakan demikian. Saudara sekalian, dahsyat itu. Seharusnya kalau saya bertanya, mana orang yang lebih safe, lebih selamat, lebih aman? Apakah orang yang keluar dari perahu dan percaya Yesus, atau orang yang di dalam perahu tapi penuh dengan ketakutan? Seharusnya jawabannya adalah orang yang keluar dari perahu tapi tetap berpegang pada Yesus. Dahsyat itu. Tapi faktanya kan ora 100%, Pak. Wong sing kaya ngene iki, Pak, gentur tapane tan tedas, tapak paluning pandhe sisane gurindo. Tumbak lagak-lagak, bedil mecicil, bedil ora apa-apa gitu. Kuat, kenapa? Imannya mengalahkan semuanya, termasuk gelombang laut, gelombang kehidupan. Jalan dia. Pendeta, hamba Tuhan, jemaat yang punya mental iman, pokoknya aku fokus kepada Yesus, dahsyat itu. Tetapi setahu saya, dalam Alkitab ini, termasuk hidup Kristen, aku rontok Pak. Cerita tentang Petrus yang akhirnya podo. Apa itu? Sak hebat-hebatnya Petrus. Di ayat ini dikatakan, ketika dia ngerasakno angin gitu loh. Ketika dia dijauhi angin itu loh. Miyor Pak. Hatinya yang malap Pak. Untuk menjaga hati malap itu loh. Orang ngerti saya. Piye carane? Tidak bisa satu orang secara percaya pada Yesus. Ora iso. Sehebat sing jenenge Nabi Elia lho. Sing iso ngetokno geni lho. Digetak karo Isabel
Mentalnya dono Pak, miyor Pak, monteng Bu. Ada banyak cerita Alkitab, cerita heroik, boh Daud, boh Yusuf dan sebagainya, dengan cerita masing-masing. Ketika dia sudah permisi dihadapi sebuah badai masalah kehidupan di zamannya, monteng juga, sehingga pijaannya tenggelam Pak. Saya mau tanya sekarang, di antara Anda sekian yang di 2 tahun ini diontang-anting COVID kayak gini, saya nggak tahu apakah ada di antara Anda yang aku tetap percaya Yesus, tak sedikit pun atine miur, atine monteng. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu bagaimana Anda tetap percaya 100%, gak aku nek tenggelam gitu. Faktane aku miur hatiku Pak, ndredeg. Aku ya percaya Yesus, melihat ke atas. Tetapi kiwa tanganku ki ketok Om. Apalagi 2 bulan terakhir ini. Ngeri juga Bu. Konco-koncoku, aku kena COVID ngebel kabeh. Dongakno, aku ambekan sesek, aku gak iso turu, iki megap-megap, aku nang ICU. Ora siji, ora loro Pak. Ketika 2 bulan itu, termasuk Pak Pendeta saya Pak Danang Tutut Arifal itu, Om aku genteni, iki aku wis gak kuat megap-megap, aku nang rumah sakit, wis penggumpalan darah Om, dongakno aku mbok slamet mbok ora, ngono iki Pak. Ketika ada penguburan, Pak kowe yo sing ngubur yo gitu, yo ketemu Pak Budi gitu. Monteng juga Pak saya Pak, wah Pak dek, kenapa? Pak plak gitu loh, 2 bulan yang lalu itu. Aku ya rodok wedi juga akhirnya. Padahal aku percaya Yesus loh Bu. Ketika satu tim saya punya tim namanya tim Gasbro itu. 2 keluarga saya, 2 keluarga, 3 orang itu, Mas Visa sama Naim namanya. Dua-duanya itu, 2 keluarganya, orang ndek nentok sak keluargane kena kabeh. Bendino ngebeli, bendino njaluk tulung dan sebagainya. Bojoku halusinasi yo Pak, ngasekan kok. Piye jajal? Nek esok Bu, nek esok pada waktu kuwi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuwi masaku sedina ki ping 3 apa ping 5. Ndak tahu di tempat Anda. Nggon aku ngono, Bu. Dan yang terjadi apa? Kabeh ditutupi PPKM. Sirine rumah aku bendina muni. Pertanyaan saya, aku percaya Yesus, Pak. Tapi aku yo tratapan kok. Tak etung iki kancaku sing cedak-cedak sing tau salaman aku sing anu ana nek wong 15. Lali yang bekan, Pak. Dipundhut Gusti kabeh. Pendeta. Oh iki pendeta Pak Budu Berofong meninggal. Loh, kok cepet men gitu loh. Aku teratapan, iya gak aku nek sesuk. Aku ya ada pedine, saya nggak tahu jenengan. Pertanyaan saya sekarang, ketika dihadapan situasi yang mencekam seperti itu, bisakah Anda tetap fokus kepada Tuhan? Takut, aku kok ngarani kena angin ki wajar Pak. Tapi jangan sampai paranoid, itu enggak gampang loh Pak. Jangan sampai ketakutan yang berlebihan itu loh. Jangan sampai kemudian membuat kayak wong ora percaya gitu loh. Itu enggak mudah untuk tetap memandang Yesus di tengah badai itu. Saudara sekalian, gelem ora gelem, nek Anda iki wong kerja, ngira pegawai negeri sing saben bulan ki iso mbok cagerno gak apa-apa. Tapi nek wong petualang seperti saya sing ora kerja melu wong bingung juga loh Pak. Ora sedina loh. 2 tahun. Mau ndak mau kan obah Pak. Sembarang dilakoni. Aku ra isin nyopir ya tak lakoni. Apa wae anggere ora pemeane tanggane tak saut Pak. Piye carane aku survive hidup?
Montang-manting, paling ora aku hidup. Tapi kesalahan fatal saya cuma satu. Apa tak lakoni, Pak? Iki tak coba. Padahal core bisnisku, pinterku kan mung siji loh. Pinterku ki permisi loh, Pak. Aku kan muridnya Presiden Rusia yang setia, Michael Gorbachev. Sorry loh, dodolannya cocot tok itu loh. Tapi ketika dipaksa begitu rupa, mau ndak mau kan keluar. Mbah dodolan online, mbah apa, mbah gasbro, wis macam-macam lah tak lakoni kabeh. Tapi kesalahan fatal saya cuma satu. Apa itu? Saya merasa bahwa di depan saya itu adalah jalan keluar. Padahal jalan keluarnya tetap Tuhan. Sehingga yang terjadi apa? Saya mengadakan, oh ini bisnis berhasil ini, wah ini iso ini, wah koncoku akeh, wah relasiku banyak dan sebagainya. Putus asa, Pak. Tidak semudah membalik telapak tangan gitu. Wah berhasil. Percaya Yesus aku percaya. Neng kadang-kadang langkah saya itu masih ke depan itu. Putus asa. Saya tidak tahu dengan Anda. Ini kesaksian saya. Ini hidup. Ketika diontang-anting begitu rupa, ingat Bapak Ibu, bagaimana kita belajar untuk memegang harapan itu. Bu, ada sebuah cerita. Ada 4 lilin. Lilin itu dinyalakan. Dan ketika lilin itu sudah menyala semuanya, ternyata pelan-pelan mereka satu persatu padam. Lilin yang pertama itu namanya lilin damai. Tapi lilin damai itu mulai padam. Loh, kenapa kowe padam, Lin? Liline ngomong, aku wis ora dinggo ning donya iki. Isine mung tarung, tukaran, geger, perang, nyinyir, kelompok dan sebagainya. Wis ora kanggo aku tak mati wae. Hancur, pecah, rumah tangga rak rukun macam-macam. Dah. Aku tak mati wae damai gitu. Genten lilin yang kedua namanya iman. Iman kudu ini kan dicekel, Pak. Tapi ternyata sekarang orang mulai mengandalkan dirinya sendiri. Orang mulai paranoid, ketakutan. Orang mulai ketoke beriman, tetapi imanku ora dinggo, ngendelke Gusti ora ono. Pelan-pelan tapi pasti iman pun hilang. Wong wis ora mulai percaya karo Tuhan, goyang kabeh, panik, bingung, sedih, khawatir, susah. Imane ra ono, Pak. Mulai mati. Gereja mulai sepi, sepo. Imane mulai mati. Kemudian yang ketiga adalah cinta, kasih. Loh, kasih itu pun barang langka sekarang. Kenapa? Orang mulai menjadi dingin satu dengan yang lainnya. Temboknya itu bareng mbok jejer ngene iki, temboknya iki HP iki lho. Orang sudah mulai tidak menyapa dengan kiri kanannya. Sudah dibatasi dengan HP. Kasihnya mulai menjadi dingin. Hidup kita mulai egois. Karo bapake, karo dulure, karo koncone, temboknya sudah mulai kelihatan. Kasihnya mulai mati. Pelan-pelan mati juga. Pertanyaan saya, ketika damai di bumi ini sudah hilang, kemudian apa mau aku lali dewe, damai di bumi hilang, dan kemudian iman di bumi hilang, kemudian cinta kasih di bumi hilang, tinggal satu lilin yang masih. Apa itu namanya? Harapan. Pertanyaan saya adalah, apakah harapan Anda mati? Apakah harapan saya mati? Maka itu adalah kematian total. Kenapa? Kalau harapan ini masih ada, maka dia bisa menyalakan lilin damai, lilin iman, dan lilin cinta. Tapi selama harapan itu tidak ada, maka percayalah, dunia ini permisi, Pak.
menuju kehancuran. Saudara sekalian, sekali lagi kita diingatkan, wes sak nuwun sewu nabrak-nabrak jenengan, nuwun sewu sak bingung-bingung jenengan. Saya masih tetap melihat angger jenengan masih percaya kepada Yesus. Itu bukan harapan palsu. Itu bukan permisi semu. Kenapa? Di titik itulah sang harapan itu yang kita pegang. Saudara sekalian, kalau hari ini jenengan mau mewawancari saya, aku ki wong apik apa wong elek? Aku ki delokne Pak Filipus Gudel niku lho. Mbek ngogut L. Anake Gusti Yesus sing ganteng dhewe. Kan begitu. Itu kan tak branding, Bu. Tapi faktanya ki permisi loh, Pak. Nah aku mau takon, kowe iku wong apik ora? Permisi, Pak. Aku yo jahat di hadapan Tuhan. Serius. Pernahkah saya ketoke yang guyu-guyu dan sebagainya, ketoke ora ndek utang era. Mbah nang burine kan mudeng. Tapi aku pun ya putus asa. Kadang-kadang kebanting, kadang-kadang emosi, kadang-kadang pengen wah wes sama. Kalau Anda tanya, ini orang bojoku loh. Anda tanya ketika wah aku Pak Gudel loh, suami istri yang sakinah mawaddah warohmah. Wes 26 tahun, apakah kemudian semudah itu? Ora. Kadang-kadang aku emosi, geger. Pengen minggat juga aku, Pak. Serius. Pengen kawin meneh tenan aku. Loh kandhani yo. Kenapa masalahnya? Tidak semudah itu membangun itu. Saya bukan orang baik. Tetapi ketika harapan itu saya pegang. Sampai detik ini. Kalau Tuhan masih memelihara keluarga dan suami istri itu bukan karena kekuatan saya loh, Pak. Serius. Aku nek karo anakku, aku bukan ayah yang baik, Nak. Kenapa? Saking jengkelku aku yang memaki, minggat kowe. Nek minggat tenan aku ya bingung loh, Pak. Padahal aku ki nuwun sewu pendeta, ngomong ngono kan salah. Memaki dan sebagainya. Tapi sampai detik ini saya masih punya harapan. Tuhan, aku ojo ngasek nempiling anakku, Tuhan. Tuhan, aku masih menerima anakku. Sekalipun permisi. Bocah kowe ngerti lah, jenengan ngerti lah, di bocah lanang umur wis 17 tahun cekeli sepeda motor minggatan ngono wis rasane wah wis. Rasane yo aku tidak menjadi seorang yang baik. Tapi saya tidak akan pernah kehilangan harapan. Aku pernah jatuh, pernah emosi, pernah jengkel, pernah jelek, jadi suami yang tidak baik, menjadi seorang ayah yang tidak baik. Ya, tetapi saya tidak pernah kehilangan harapan untuk tetap percaya memandang Yesus bahwa saya bisa diubah. Saudara sekalian, pernahkah Anda itu membaca koran? Membaca HP. Saya itu kaget ketika saya melihat celana dalamnya Dinar Kandi itu didol, Pak, bekas nih payu 50 juta lo bayangno kowe. Celana dalamnya bojoku tak dol gak payu, Pak. Lo serius. Kuwi kalah karo celana dalamnya Ratu Victoria. Payu 200 juta. Moco ta? Aneh. Anda pernah mendengar Lionel Messi itu nangis di perpisahan karo Barcelona, ngene lho, nangis lho. Tisune Lionel Messi payu 5 miliar. Asem lah. Kalau timo tisu ya payu 5 miliar iki lho. Bayangno nih. Jenengan tahu Michael Jackson itu, jeng 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 jeng, sing kaos kaki sing dienggo moonwalk niku, sing mbok ora ngerti sing nggo niku to, dilelang. Aduh ya yo kaya ngono kok payu 14 miliar iki lho. Kaos kaki iki lho. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Kalau milik jenengan dilelang, ndak laku.
Tetapi bukan bendanya yang penting. Ingat-ingat loh, bukan bendanya yang penting, tetapi siapa pemilik benda yang membuat barang itu mahal. Tak balik meneh. Bukan bendanya yang penting. Wong cuma kaos kaki, cuma tisu, gak penting. Tapi siapa pemilik benda itu jauh lebih penting. Sekarang pertanyaannya, jenengan kali kula niku sinten Bu? Ora ana apa-apane. Nah, pertanyaan saya sekarang tak wale, hidupmu di tangan siapa itu? Kalau hidupmu di tangan kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, ya wis ngono tok uripmu, mati kowe. Tapi kalau hidupmu di tangan Tuhan, mahal harganya. Amin. Maka jangan kehilangan harapan untuk itu. Kalau Anda kehilangan harapan, habis. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus itu, sorry loh Pak, hari ini saya ngomong. Bagi Yesus, swarga gak penting Pak. Bagi Tuhan Yesus. Banyak orang ketika hidup kan, aku nek mati mlebu swarga men neraka. Yesus tidak pernah mempersoalkan swarga men neraka Pak Andani. Bagi Yesus, swarga itu tidak penting. Kenapa? Yesus yang sudah di surga itu, dia meninggalkan surga gak penting, hanya demi untuk datang kepada saudara sekalian. Kalau ini benar, maka bagi Yesus surga gak penting, lebih penting cintanya Yesus kepada Anda. Ketika cintanya Yesus kepada Anda, dia tinggalkan surga hanya demi saudara. Kalau Anda melihat Yesus yang rela meninggalkan surga dan ketemu dengan saudara, pertanyaan saya, bukankah Anda itu menjadi miliknya Tuhan dan sangat berharga di mata Tuhan? Sehingga dimanapun tempat Anda, bagaimanapun situasi Anda, dalam keadaan apapun diri Anda, asal ada pemilik dunia ini yang namanya Yesus, maka saya percaya hidupmu berharga di mata Tuhan. Maka takut boleh enggak? Boleh. Tapi ketakutan jangan. Orang takut itu akan menjadi orang yang waspada. Membuat orang menjadi piye caranya mengatasi dengan jernih. Tapi orang yang ketakutan itu paranoid. Yang terjadi dia kejebak dalam lingkarannya, wedi kabeh. Takut itu membuat kita hati-hati. Khawatir itu membuat kita menjadi lebih bisa melihat mana batu yang kita pijak untuk ancek-ancek. Hidup kita tidak sembrono, Bu. Tetapi bukan menjadi orang yang tanda petik, menjadi putus asa, ketakutan, kebingungan. Bagi saya, kita lakukan bagian kita yang terbaik. Tapi selebihnya, Bapak Ibu, bukankah kita tetap harus percaya dan beriman kepada Tuhan? Paganini, saya tidak tahu pernah cerita ilustrasi ini enggak. Paganini itu adalah maestro biola yang sangat terkenal dari Italia itu. Wah, nek wis nong orkestra, angger Paganini tampil di zamannya, wes ngeri Pak. Soraknya membahana, dinanti wis pokoknya. Jadi kalau konser itu selalu ada Paganini. Kalau tidak ada Paganini, sepo. Saudara sekalian yang terkasih, suatu ketika Paganini menjadi sangat terkenal. Karena pada suatu konser, dia memainkan biolanya di tengah-tengah orkestra. Orkestranya mulai bermain, dan dia yang dominan memakai biolanya itu. Tapi di tengah-tengah bermain biola itu, tiba-tiba senar biolanya putus satu. Toeng! Gitu. Saudara sekalian, orang Paganini senarnya biolanya satu putus. Tapi Paganini tetap tenang, masih ada 3 senar. Biola kan 4 senar loh, ada 3 senar. Maka dia tetap melanjutkan iramanya itu. Lalu toeng putus yang kedua Pak. Wah mulai semua pemain orkestra mulai memandang Paganini. Terus apa Pak?
Terus apa lagi? Terus apa lagi? Lalu pagan ini memberi kode, terus gak apa-apa. Aku masih bisa main dengan 2 senar. Dia bermain dengan 2 senar. Tapi apa yang terjadi lagi? Senar ketiga putus. Semua orkestra menjadi berhenti. Terdiam apa yang dilakukan Paganini itu. Saudara sekalian, lalu Paganini menyetem biola terakhirnya tadi. Dan tetap memberi aba-aba untuk orkestra dilanjutkan dan dia tetap bermain dengan 1 senar. Maka ketika Paganini mulai menggesek dengan 1 senar itu, semua berdiri standing applause dan hari itu tepuk tangan yang gempita dan meriah karena Paganini bermain orkestra sampai terakhir dengan 1 senar. Hai orang Kristen, seringkali satu persatu senar kehidupan kita diputus. Mungkin kadang-kadang orang yang kita cintai mungkin meninggal. Twing gitu. Mungkin pekerjaan kita, twing gitu. Mungkin hak-hak kita yang lain. Tinggal 1 senar nyawamu dewe. Tok. Anda masih mau main di hadapan Tuhan dengan orkestra kehidupan itu, atau berhenti dan putus asa, wes aku tak mati, we. Atau Anda tetap berkata, saya akan memainkan orkestra kehidupan ini dengan 1 senar. Atau Anda berkata, wes cukup. Tidak mudah Bapak Ibu untuk menjalani kehidupan ini, untuk tetap bersemangat memandang Tuhan. Lah kene elek, lah aku permisi Pak, aku bukan orang baik, tetapi aku ingin menjadi tetap lebih baik. Kita baca ayat yang terakhir. Matius 6. Hal kekhawatiran, ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu minum, atau kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ini sebenarnya tantangan Bapak Ibu. Aku mengasihi engkau lebih. Aku melakukan yang terbaik untukmu. Dan saya selalu berkata, sing ayat ki mau. Ingat Salomo dalam segala kemegahannya itu tidak seindah bunga rumput. Iki bolak-balik loh, aku pengen telu pengen papat ilustrasi iki. Salomo dengan segala kemegahannya tidak seindah bunga rumput. Kan lucu rawi. Itu menunjukkan kedahsyatan Tuhan menghargai kita, Bu. Kenapa masalahnya? Nek saya ngomong jenengan itu nek kembang suket karo dibanding karo istana Salomo kabeh kembang suket kan ra ono ra, Pak. Wong kembang suket kok istana Salomo karo istana Salomo ya kalah ra apik istana Salomo to. Tapi Yesus berkata, "Nang,
Hari ini saya berkata, kembang suket ini jauh lebih indah dibanding dengan istana Salomo. Tuhan berkata, aku ora silau karo istana Salomo. Aku ora silau karo hartamu. Aku ora silau karo kedudukanmu. Tapi aku silau karo kembang suket ing ora-ora kuwi lho. Sing dia mau mekar indah. Setelah itu mati. Itu jauh lebih berharga di mata Tuhan. Ora penting jenengan iku sinten, Pak. Kita semuanya sama. Tumpakane jenengan apa? Sama. Tetapi di hadapan Tuhan, ingat, kekhawatiran kita itu tidak beralasan. Karena Tuhan hanya menginginkan engkau berbunga sebagus-bagusnya untuk Dia. Selebihnya wis to percaya. Jangan permisi mencari jalan keluar di depan Anda. Boleh Anda melihat ke sana di depan. Boleh Anda melakukan terbaik, tapi jalan keluarnya tetap Yesus. Jalan keluarnya tetap di atas. Jangan menjadi orang yang permisi, bodoh. Percaya Yesus, tapi golek jalan keluar ke depan. Putus asa jenengan. Baru nyalahno Gusti gitu. Tetap kita percaya, jalan keluarnya tetap di tangan Tuhan. Dan saya mulai menikmati, hidup itu cuma sederhana. Ketika saya bersama dengan Tuhan, wes yang lainnya berhasil atau tidak berhasil urusan carry. Yang lainnya ono masalah urusan carry. Apapun di sekitar kita, bagi saya itu tidak akan menyakiti saya. Karena dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama. Pemain musik. Mari kita menyanyikan satu pujian. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kebenaran sudah berdiri bersama-sama. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya
saudara sekalian, siapa hari ini yang mulai monting, goyah? Ketika kita tetap memandang Yesus seperti Petrus yang kena angin sedikit dan kemudian mulai bimbang, mulai kecut, putus asa dan bingung. Firman Tuhan hari ini untuk saudara dan saya, Tuhan tetap mengasihi engkau lebih dari segalanya. Percaya bahwa Tuhan menolong kehidupan kita. Kita lebih berharga dari apapun. Di tangan Tuhan kita adalah orang yang punya nilai yang dahsyat. Maka imanmu sekarang taruh di dalam Tuhan, memandang ke atas, memegang Tuhan, dan jangan mencari jalan keluar di depan Anda, kebentur Anda, sehingga hidup ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Kami minta untuk Bapak Budi akan berdoa. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, melewati lembah air mata, aku percaya. Ya Tuhan, tolong aku yang kurang percaya ini ya Tuhan. Beri kekuatan yang daripadamu, supaya keyakinan kami akan genggaman tangan-Mu terus ada pada kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami tidak percaya, kurang percaya. Tetapi pagi ini ya Tuhan, kami boleh diingatkan, tiada jalan lain selain tetap terus memandang-Mu dan berjalan bersama-Mu, menurut apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami terus, menegur kami, dan memperbarui kami pada pagi hari ini. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan, percaya kepada penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Gudel yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sungguh firman yang luar biasa, untuk supaya kita tidak khawatir, supaya kita memandang ke atas, memandang dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Tetap percaya, tetap bersemangat dalam menjalani orkestra kehidupan bersama Tuhan. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Untuk majelis yang bertugas, saya persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama kami segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Filipus Gudel Umbarno yang pagi ini telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman pagi ini yang luar biasa memberkati kehidupan kita, khususnya untuk jemaat GKM Tanjung Karang, untuk tetap semangat, untuk tidak takut dan tidak khawatir, ya, tetap setia dan percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Kiranya Tuhan memberkati untuk pelayanan hambanya Bapak Filipus Gudel Umbarno.
diberkati dalam kehidupannya, dalam keluarga, dan di dalam setiap apapun yang dikerjakan. Pagi ini kami akan membacakan warta gereja. Untuk kegiatan gereja selama sepekan diawali dengan doa pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Untuk doa pagi dimulai jam 5 pagi sampai jam 6 pagi, diadakan secara offline. Kemudian untuk hari Selasa diadakan persekutuan doa, dan ini juga diadakan secara offline. Dimohon kehadiran dari Bapak Ibu dan juga saudara semuanya untuk dapat ikut dalam persekutuan doa hari Selasa tanggal 24 Agustus jam 6:30 malam bertempat di gereja. Kemudian untuk persekutuan KTB akan diadakan masih secara Zoom ya. Nanti kita akan bagikan untuk link Zoom-nya, dan nanti Bapak Ibu bisa ikut berpartisipasi di dalam kegiatan persekutuan KTB yang akan diadakan hari Kamis tanggal 26 Agustus jam 6:30 malam yang akan dilayani oleh Bapak Hendra Jaya. Kemudian untuk persekutuan Yosua Youth akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 jam 6:30 malam yang akan dilayani oleh Bapak Hendra Jaya dan juga Bapak Supandi. Dimohon kepada segenap anggota Yosua Youth dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Untuk kegiatan sekolah minggu akan dilaksanakan secara offline juga ya. Hari Minggu tanggal 29 Agustus jam 8:30 pagi. Untuk petugas-petugasnya bisa kita lihat di dalam warta, dan hari ini juga nanti akan diadakan secara offline jam 8:30 pagi. Untuk pelayan ibadah raya tanggal 29 Agustus, pengkhotbah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Heru Himawan. Untuk petugas-petugasnya Bapak Ibu bisa melihat di warta, dan ini kami mengundang kepada segenap jemaat, saudara-saudara semuanya yang saat ini ya masih secara online. Kalau kita diberikan kesehatan, mari bersama-sama kita bisa bergabung di dalam ibadah raya Minggu tanggal 29 Agustus jam 6:30 pagi. Untuk laporan ibadah raya Minggu tanggal 15 Agustus, jumlah kehadiran jemaat 132 orang. Untuk penerimaan persembahan sebesar Rp3.101.000. Untuk pokok-pokok doa, Bapak Ibu bisa melihat di warta ya, kita berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, juga untuk pergumulan dari jemaat-jemaat Tuhan semuanya, dan biarlah kiranya Tuhan akan memberkati setiap apapun yang kita kerjakan. Demikian untuk warta jemaat pada pagi hari ini. Tetap untuk kita terus menjaga protokol kesehatan untuk senantiasa kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dan selamat pagi. Ya, terima kasih. Ketika kita menjalani kehidupan kita yakin bahwa Tuhan akan membawa kita melewati badai kehidupan untuk dibawanya terbang tinggi di bawah kepak sayap Tuhan. Kita akan menutup ibadah raya pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mau pujikan bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, ya Yesus. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu.
Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai biru, di bawah kasih sayangmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Saudara-saudara sekalian, engkau bukan pengecut, engkau adalah petarung. Kita adalah umat pemenang. Kita adalah Raja Wali dewasa yang melewati badai, rintangan, tantangan di depan kita. Karena kita memiliki sumber pengharapan yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga percayalah bahwa hidup orang Kristen adalah berkemenangan. Percayalah, engkau tidak perlu mengalahkan dunia ini, tapi kalahkan dirimu sendiri untuk tetap percaya di hadapan Tuhan. Maka dengan sendirinya dunia di sekitarmu akan tunduk dan takut di dalam kehidupanmu. Karena Tuhanmu, Tuhan kita jauh lebih besar dari segalanya. Maka percayalah, Tuhan akan menyertai langkahmu, Tuhan akan menyertai hidupmu, Tuhan akan menyertai dalam segala hal yang kau tempuh. Apakah itu kariermu, pekerjaanmu, kesehatanmu, Tuhan akan membackup engkau, menolong engkau, dan memimpin engkau ke langkah yang terbaik. Maka sekarang pulanglah, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam rohnya yang kudus tinggal tetap dalam kehidupan kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, mengambil waktu sejenak, dan selamat pulang. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Tuhan akan menyertai dan selalu memberkati setiap langkah kehidupan kita. Aku
kasih